Yo, what's up? Ananda Radio. Ananda Radio. Ananda Radio. Siap. Oke, kembali lagi bersama kita di sini di program Tergoda. Terminal Tergoda. Ananda. Iya. Masih Ada dari Do? berapa lagu tadi ya? Ada 2 ya? Ada. Masih dari Do? Masih Masih. mengudara di Radio Ananda. Iya. Absen dulu. Alia masih ada? Ada, Mas, ada. Oh, ada ya. Oke, udah. Tadi Tinggal disimpan di dokumen. Absen. iya. Itu bener. Ini hasil absennya rekan-rekan ini semuanya ini. Betul. Iya. Absennya nggak nanggung. Ya, tadi Nggak kita nanggung sudah bagaimana? menghadirkan 2 buah lagu. Yang pertama tadi ada Kehadiran Cinta dari Nazia Mauriana FT AG Music. Dan disambung oleh lagunya Selfie Marida, Kurindu Ayah. Ngomong-ngomong, kemarin pas tanggal 19 Juni ya, adalah Hari Ayah. Iya, Hari Ayah kemarin. Iya ya. Oh iya, Hari Ayah, Masya Allah. Kan ada Hari Ibu, sekarang kan ada Hari Ayah. Itu Hari kapan sih Ayah. Hari Ayah. didirikannya ya? Mungkin ada yang tahu, teman-teman. Hari Ayah, ada yang tahu nggak? Apa itu? Awal berdirinya kapan? Kurang tahu ya. Mungkin Lupa, tahun ya. 90-an. Wah, saya juga kurang tahu. Soalnya yang Aduh, tahunya gimana kan, sih? enggak, yang tahunya Hari Yang Ibu. tanya. Yang tahunya Hari Ibu. Gimana sih? Iya. Iya. Sementara Hari Ayah ini baru loh. tukar ini. Hari Ayah ini baru. Iya, masih baru Iya, ya. baru loh. Masya Allah. Wah, bagi yang masih memiliki ayah maupun maaf ya buat para mitra mungkin yang sudah tidak punya ayah sama sekali, mungkin Aku. punya kenang-kenangan masa terindah bersama ayahnya, boleh dong dicerita Betul. satu persatu. Mungkin dari Rido dulu. Betul. Rido dulu. Oke, alhamdulillah ayah saya masih ada ya. Kenang-kenangan yang paling indah sama ayah dan keluarga saya di saat saya mau berangkat kerja, pasti itu ayah saya yang nganterin, dan ayah saya selalu menyupport saya, selalu support saya, tiap hari support saya, sampai alhamdulillah saya sukses hari ini dan bisa bekerja setiap harinya. Begitu, itu support dari ayah juga. Alhamdulillah ya. Terus juga ada nggak sih dari Rido, mungkin ayah pernah marah atau pernah berbuat tidak gimana ya, tidak pada umumnya kayak seperti menyiksa, ada nggak? Alhamdulillah tidak ada. Selalu support ya. Alhamdulillah. Terkecuali kalau saya nakal. Kalau saya dulu Ya waktu tentu masih kecil kalau itu nakal pasti orangnya dimarahin gimana agak sih? Tunggu iya. tunggu dulu Marcel, gimana lanjut? Gimana lanjut? Jadi kalau masalah apa kekerasan atau lain-lain ya itu nggak ada. Cuma yang ada itu hanya pendidikan lah, untuk pendidikan, memukul karena untuk mendidik. Karena memang dulu saya orangnya itu tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain. Dan dulu saya itu liar, selalu jalan-jalan kemana padahal saya nggak bisa lihat.
itu saya ya selalu kena marah karena memang saya yang salah gitu. Itu mendidik untuk saya. Oke deh untuk Ridho ya. Begitu. Tapi pernah nggak sih sesaat waktu kenangan terindah tersebut bersama ayah, khususnya nih buat ayahnya Ridho, pernah nggak sih ayah itu memberikan sesuatu yang paling spesial di saat mungkin Ridho sedang ulang tahun atau sedang apapun itulah, sebagai pemberian tanda kasih sayang, ada nggak? Oke. Sebagai tanda pemberian, saya waktu 2014 itu pernah dibelikan keyboard. Itu saya senang banget karena itu memang asli dari ayah dan juga keluarga saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah setelah dibelikan keyboard sampai sekarang disupport. Nah makanya saya tidak pernah melupakan peristiwa saat saya dibahagiakan oleh keluarga saya termasuk ayah saya. Oke, itu ya. Terus buat Ridho juga Iya. sendiri nih, ada harapan nggak sih buat seorang ayah, mungkin doa, terus harapannya apa? Boleh? Harapan saya semoga dia itu ayah saya panjang umur, barokah umur, dan sehat selalu dan selalu mensupport saya seumur hidup saya. Iya, tanpa supportnya seorang ayah itu memang sulit ya buat Ridho ya. Apalagi Iya, alhamdulillah. bukannya seorang ibu saja loh. Memang ya, kata menurut ajaran Iya. agama Islam, memang ya ibu itu 3 derajat lebih tinggi dari ayah. Tapi Iya. kalau tanpa adanya seorang ayah, mana mungkin kita bisa terlahir ke dunia, betul nggak? Tapi pikirannya jangan negatif. Coba sekarang Iya. benar nggak? Benar nggak? Tanpa seorangnya Benar, ayah, benar. Jadi tidak mungkin. menurut saya kedua-duanya itu memang harus ada begitu Mas Adam. Keduanya memang harus ada. Ibu ada, ayah ada. Maksudnya dalam pelantara kita dilahirkan gitu. Kalau tidak ada salah satunya, ya kita tidak akan ada begitu. Iya. Terus juga yang menyupport, terus kita menjadi orang sukses kan berkat mereka, bukan berkat orang lain. Orang lain mah sebagai Iya, alhamdulillah. perantara doa, tapi yang membimbing dari kecil mereka kan, betul nggak? Iya, betul sekali. Tapi nanti Karena dukungan dari keluarga itu sangat penting begitu Mas Adam. iya. Tapi ada juga loh, kan kita kan diurus sama orang tua dari kecil. Tapi ada betul. ada waktu saatnya kita juga akan mengurus orang tua kita di saat nanti dia udah tua gitu. Iya, kewajiban anak memang harus begitu karena anak dirawat oleh orang tua dulu biar nanti orang tua juga dirawat oleh anaknya. Dan anak walaupun berbalas budi seperti apapun tapi tidak bisa membalas baktinya ayah kepada anaknya. Nah, itu ya. Begitu ya untuk Mitra. Mungkin dari Iya. Bang Marsha ya. Oke, kita tahan dulu untuk Ridho. Nah, sekarang kita dengarkan kesaksiannya dari Bang Marcel mengenai sosok seorang ayah. Apakah Bang Marcel sendiri juga punya kenangan terindah bersama seorang ayah? Iya, jadi apa namanya? Ya memang ada banyak sekali kenangan-kenangan yang saya dapat selama saya bersama dengan ayah, Bu, tahun lalu ya. Setelah bertahun-tahun berlalu sampai sekarang ini. Nah, yang paling mengesankan saya ini waktu saya masih sekolah SD, itu kan belum ditahu alamat sekolahnya untuk tunanetra itu di mana. Awalnya itu saya masih
sekolahnya itu di kampung di Palopo ya. Hmm. Dan tunanetranya itu di sana cuma 2. Yang lainnya itu campuran, kayak misalnya tunarungu, tunadaksa atau tunagrahita, di situ semua. Karena dan ya kita ini yang para tunanetra ini terganggu belajar karena anak-anak lain itu berkeliaran bahkan mengganggu kelasnya kita, jadi ya kita agak sulit gitu. Nah, sampai akhirnya saya menganggur selama berapa itu ya, 5 bulan ya lebih. Akhirnya ibu dan ayahku ini berinisiatif mau membawa saya jalan-jalan ke Makassar. Siapa tahu ada sekolah di sana yang bisa mendidik khusus untuk teman-teman tunanetra seperti saya. Nah, akhirnya ya ayahku pun ya setuju. Nah, setelah beberapa minggu kemudian saya tinggal di rumah, akhirnya ya ini kan adik saya belum lahir di situ, adik-adik saya belum lahir di situ. Saya masih sendiri di situ, masih ya. Nah, pas aku sampai di Makassar, setelah beberapa hari itu ya kami ingin mencari sekolah untuk tunanetra di mana. Banyak orang yang ditempati bertanya. Gitu. Akhirnya ketemu juga. Iya. Ketemu dan akhirnya saya berkenalan dengan satu orang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Tapi mungkin ayahku udah kenal dengan mereka. Karena udah dari waktu belum aku waktu aku belum lahir, dia udah banyak sekali kota-kota yang dia kelilingi. Kan dulu dia pakai sepeda. Iya. Gitu. Nah, sampai dia hafal semua di Makassar. Ya, tapi kan nggak mungkin dari Palopo ke Makassar naik sepeda, nggak mungkin lah. Iya. Begitu. Terus? Dan akhirnya ya yang paling mengesankan di situ karena saya bisa tinggal di asrama. Cuman sayangnya ini kan dulu kasusnya di 2005. Iya. 2005 itu saya tinggal 1 hari. Iya. Pas aku tidur itu sorenya itu saya sakit. Saya sakit, demam. Nah, saya menganggur 5 tahun lagi waktu pas pulang. Akhirnya dibawa kembali ke Makassar di tahun 2010. Tahun 2010 saya tinggal di asrama sampai sekarang. Akhirnya ya nggak ada kendala. Ya. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk tinggal di rumah karena adik saya udah banyak diurus apanya itu kan. Jadi ya terpaksa ya ayah yang ngantar saya ke Makassar. Dia tinggal barang 2 hari di rumahnya nenek ya. Iya. Terus? Baru dia pulang. Nah, pas 2000 ini ya. Bulan kemarin ya. Bulan kemarin. 2021 ya masih tetap kerja di sawah. Iya. Sebagai ya biasalah Pak petani. Iya. Ya, memang ayahku ini pekerja keras. Jadi dia kadang kalau siang dia lupa waktu makan. Makanya di bulan kemarin itu dia kena infeksi lambung. Iya. Di bulan kemarin dia kena infeksi lambung karena saya sudah dapat
kabar dari salah satu grup keluarga. Di situ nenek saya bilang, katanya semua tetangga ataupun keluargaku itu dia panggil nama ayahku itu dia bapaknya Marcel gitu. Iya. Jadi dia bilang gini, bapaknya Marcel kenapa itu? Dia bilang, nenekku bilang gini, dia kena itu apa infeksi lambung, kena infeksi lambung sih Kak. Karena ya maklumlah namanya juga pekerja keras kan, kita juga sulit untuk ini ya mengatur waktu, kapan waktunya untuk makan, kapan lagi waktunya untuk lanjut kerja. Jadi kan banyak lagi pekerjaan yang harus di ini ya. Nah, di situ mulai perasaanku di situ mulai tidak tenang di situ. Saya berkomentar juga di grup itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia di rumah sakit, tapi untuk beberapa hari ke depan dia akan dibawa ke Makassar. Dirawat di Makassar. Dirawat di Makassar. Dan akhirnya saya bersyukur kebetulan ibuku nelpon katanya kami berdua mau datang ke sekolahmu, kata ibu. Ya, aku datang sama ayah. Iya. Oke, buat Bang Marsha. Waduh, sepertinya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Masa ibu sekarang telah meninggalkan saluran. Oke. Masa ibu sekarang. Oke, mungkin gangguan jaringan itu, Gangguan jaringan ya. Bang Marcel. Iya, kayaknya sungguh sedih sekali ya kita dengar ceritanya ya. Aku ingin nangis dengerinnya kisahnya itu. Ya, silakan dilanjutkan buat Bang Marsha. Iya. Jadi kena apa dia ini ya di situ. Tadi sampai di mana tadi ya? Waktu perasaanku mulai tidak tenang di situ ya. Nah, pas ibuku dan ayahku datang, Iya. saya tuh kayak merasa bagaimana ya? Waktu aku raba ya di seluruh badannya itu kurus. Tidak seperti waktu tahun lalu dia badannya bagus, tinggi, gemuk juga. Tapi waktu pas ketemu dengan saya, pas aku dari ujung rambut, saya pegang semuanya, saya raba. Loh kok kurus? Gitu. Kaget saya. Dia bilang ke saya begini, iya, karena saya sakit. Sakit apa? Infeksi lambung. Oh, iya. Nah, jadi saya ini di sini, saya kira kenapa gitu. Tapi ya apa? Kan keadaannya di situ sudah mulai membaik. Ayah saya udah mulai membaik di situ. Nah, jadi dia datang ke sekolah, menjemput saya untuk dia bawa ke rumahnya nenek. Untuk di situ saya berpikir, aduh, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi apa-apa dengan ayahku. Kenapa ya tiba-tiba seperti ini ya? Kenapa ya? Padahal dulu itu kalau dulu itu kalau kerja di mana-mana itu kan tidak pernah sekali merasakan sakit gitu. Nah, setelah 1 minggu bermalam di Makassar dan keadaannya sudah mulai, tapi sebenarnya belum sepenuhnya baik begitu, belum sempurna gitu. Pas dia mau kembali pulang ke rumah ya, ke kampung ya. Nah, di bulan 12 lalu
ya, waktu pas hari Natal itu. Aku nelpon karena ya biasa. Ya. Aku mau pulang karena habis sekolah gitu. Iya. Aku pulang. Terus? Aku pulang. Nah, pas udah tiba waktu sekolah tanggal 5 itu ya. Nah, pokoknya tanggal itulah. Ayahku yang ngantar. Ya, itu yang paling terakhir sekali itu waktu ayahku ngantar. Ayah mengantar saya ke Makassar. Itu yang paling terakhir sekali, itu yang paling berkesan itu. Nah, habis itu dia pas pulang katanya, aku juga nggak tahu kalau keadaannya sudah full ya, sudah bisa beraktivitas sepenuhnya. Tapi nyatanya ada lagi kabar yang paling menyedihkan. Dia kena tumor usus. Gitu. Dia kena tumor usus. Karena sebenarnya keadaannya belum sepenuhnya membaik, baru dia paksakan dirinya untuk bekerja lagi. Bekerja berat gitu. Tapi sebenarnya dokter menyarankan bahwa nggak boleh ini dulu, nggak boleh bekerja berat dulu, karena kan barang-barang yang itu ya gimana ya, jadi akhirnya dia kena tumor usus. Saya berkomentar di grup lagi. Nah, di situ makin terguncang rasanya, kayak serasa terguncang itu hati saya, karena tidak seperti waktu dia kena infeksi lambung, tidak separah itu. Waktu dia kena tumor usus, hati saya lebih parah, kayak serasa bagaimana ya, tidak ini. Bahkan waktu malam itu saya tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan ayah saya. Setelah beberapa hari kemudian, aku tanya lagi ke mereka di salah satu grup, bagaimana dengan keadaannya? Udah membaik. Ya, perasaanku mulai lega di situ. Karena dia kan 1 minggu dirawat di rumah sakit. Pas hari apa itu? Hari Sabtu, aku tiba-tiba ditelepon sama Om. Dan itu pun mendadak. Mendadak sekali. Saya tidak tahu apa itu. Dan suasananya di situ hujan, di sini hujan juga. Mendadak dia telepon saya. Dia bilang gini, kau cepat bereskan barang-barangmu, kita pulang, kita ke kampung. Saya bilang, ada apa ini? Kau jangan banyak tanya, kau bereskan saja cepat. Saya mulai merasa kayak bagaimana di situ ya. Bahkan saya mulai berpikir, aduh pasti ada yang tidak beres ini. Ya udahlah, aku turuti saja katanya Om. Apa yang dia bilang, apa yang dia katakan. Ya udah, aku turuti itu. Setelah 2 hari, nah Om saya bicara sama pengurus panti gitu. Tapi saya tidak dibiarkan untuk masuk, saya tidak diizinkan untuk masuk karena ini adalah rahasia pribadinya Om gitu. Saya pikir begitu ya, bukan saya bilang mau ikut ini ya, bagaimana ya. Jadi saya pikirnya begitu. Akhirnya ya saya mulai berpikir di situ, sebenarnya apa sih yang terjadi. Saya mulai bertanya terus sampai di dalam mobil itu. Bertanya-tanya terus saya di dalam mobil itu. Kenapa ya? Ada apa sih yang terjadi sebenarnya?
gitu. Sampai pagi itu akhirnya aku tiba di rumah. Ada orang yang langsung mendekati mobil yang kami tempati itu. Padahal aku lagi asik-asikan tidur di situ. Jadi tiba-tiba ada orang yang mendekati mobil yang sedang kami tumpangi. Nah, tiba-tiba pas aku turun, langsung saya ditarik. Sama om. Yang lain itu kayak supir, dia pergi lari sembunyi di belakang. Di belakangnya mobil. Gila itu orang malah dia bilang, ngapain ini, takut disemprot kali ya sama saya, kenapa tiba-tiba lari mereka berdua ini. Nah tiba-tiba saya meraba di sekeliling, loh kok ada kursi, ada papan, ada apa ini, ada kursi, ada papan, ada tenda, apa ini semua ini? Saya bilang, ada apa ini? Saya ikut jalan terus sampai di depan pintu. Pas aku dilihat sama ibu, dia nangis. Dia langsung menyambar ke saya. Dia tarik saya masuk ke dalam. Saya bilang, ada apa ini? Ternyata seperti yang dibilang bahwa ya begitulah takdir. Ayah saya sudah tiada sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung shock di situ. Langsung saya shock di situ. Karena memang dari Makassar itu om saya nggak berani kasih tahu rahasianya. Kenapa tiba-tiba dia telepon saya secara mendadak. Sampai di rumah baru dibongkar sama ibu, sama keluarga-keluargaku yang lain. Bahwa ayahnya dipanggil oleh Tuhan. Gitu. Itu jadi pas kejadiannya. Ya, kenapa? Ayahnya itu apa sudah dikebumikan atau Marsnya sudah? Dia gimana? Kejadiannya itu sebenarnya hari Jumat, tapi baru dikabari di hari Sabtu. Masya Allah. Terus? Ya, itu masih di dalam belum dikebumikan. Dia dikebumikan itu pada hari Senin, kalau tidak salah. Ya. Jadi saya langsung masuk ke dalam, saya cium kayak ada aroma lain gitu, kayak kapur barus apakah? Nah di situ saya mulai percaya di situ, dan itu kayak jantung saya itu kayak bagaimana ya? Banyak orang yang kerumuni saya, banyak orang yang keroyok saya. Banyak sekali orang yang keroyok saya, terutama tetangga yang ada di dalam rumah itu langsung berkerumunan keluar. Dia langsung tunjukkan peti-petinya itu, peti tempat pembaringannya ayahku itu, mayatnya ayahku. Saya ditunjukkan di dalam itu, kepalanya saya pegang, astaga. Di situ saya mulai nangis di situ. Saya merasakan ada kesan-kesan yang paling berharga sekali yang paling saya dapat itu. Selama waktu ayah masih mengantar saya ke Makassar, dia rela mengorbankan semuanya demi saya. Satu-satunya anak yang dia cintai dan dia sayangi. Gitu. Dan bahkan suatu pagi aku mendengar suara di kamar mandi waktu aku lagi mandi alias BAB. Aku dengar suara-suara dari kamar mandi. Iya. Dan itu suaranya itu tidak asing lagi.
Itu sosok ayahku. Gitu. Itu suara yang tidak asing lagi bagi menurut saya itu. Itu dalam bentuk apa suaranya, atau memanggil atau bagaimana? Iya, dia berbisik, memanggil dan berbisik juga. Dia memanggil dan berbisik di telinga saya. Kita telah masuk ke depan. Dia tanya. Gitu. Iya, sungguh ini ya. Katanya gini, sekolahlah kau baik-baik, banggakanlah orang tuamu, ibumu, dan adikmu, sayangi adikmu, karena saya sudah tiada. Ingat itu. Jangan kalau ada adikmu yang membantah, tegurlah baik-baik. Ingat itu pesan ayahmu sendiri. Udah itu aja. Dan tiba-tiba aku ingat waktu aku antar ke Makassar ya. Pas aku keluar dari kamar mandi, aku ceritain ke semua keluarga. Semuanya menangis di depan saya. Bahkan di depan pintu kamar mandi, pas berdekatan dengan pintu kamar mandi, dia menangis di depan saya itu. Siapa? Semua Mas orang. Marcel, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Apa ada pesan-pesan terakhir dari ayah Mas Marcel yang paling mengesankan begitu? Ya itu tadi, sekolahlah baik-baik, belajarlah dengan baik-baik. Kalau misalnya kau pulang, kalau misalnya ada adik-adikmu yang berbuat nakal, tegurlah baik-baik. Pokoknya ya itulah pesan-pesannya itu. Dan semua barang-barangnya, terutama baju-bajunya itu sama celananya dan jaketnya itu ataupun sendalnya, saya semua yang waris, saya semua yang pakai. Karena menurut nenekku, kasihan juga kalau ditinggalkan di dalam peti. Kan masih ada anaknya yang bisa pakai gitu. Masih cocok dengan Marcel, baju ini, bajunya ayahnya ini. Ya udah itu aja aku pakai. Aku coba ya, ternyata cocok, syukurlah akhirnya. Ya, jadi itu gitu. ya untuk rekan-rekan mitra semuanya. Memang ya, setiap orang memiliki pesan-kesan tersendirinya, mulai dari Rido tadi ya, mengenai pesannya bersama ayah, terus juga Marcel juga ya. Dari ambil kesimpulannya kita pada hari ini ya, untuk teman-teman semuanya, memang ya, bagi semua orang, untuk masalah orang tua itu memang paling berharga ya, dibandingkan uang, permata, emas ya. Nah, untuk Rido, bagaimana tanggapan cerita dari Bang Marcel tadi ya? Sangat mengharukan ya. Oke. Tadi saya sedikit menangis karena selain kisahnya menyedihkan, kisahnya juga membawa inspirasi bagi diri saya sendiri. Saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan kedua orang tua saya, semakin tambah memperbaiki hubungannya karena mumpung orang tua masih ada. Dan aku pesan buat teman-teman pendengar, kalau seandainya orang tua kalian masih ada, perbaikilah hubungan kalian dengan orang tua kalian dan berbaktilah kepada orang tua kalian sementara orang tua kalian masih ada. Kalau nanti tidak ada, pasti kalian menyesal. Itu menurut saya. Nah, itu ya. Gila, ada yang tepuk tangan di belakang, siapa itu ah? Ya, untuk
teman-teman semuanya ya, itulah salah satu kisah beberapa yang paling kita patut jadi contoh. Mungkin ada yang sifatnya mensupport, ada juga sifatnya yang mendukung di belakang, ada juga yang sepanjang perjalanan juga ya, bahkan sampai akhir hayatnya pun sama ya, keren-kerennya. Nah itu ya untuk seluruh rekan-rekan semuanya, dan buat pendengar semuanya, mari kita jaga, rawat ayah kita sebaik apapun ya, buat rekan-rekan semuanya ya. Gimana? Apa? Ya. Apa ini? Gimana apanya dulu? Gimana apanya itu? Tadi nggak ada lanjutannya itu. Gimana? Aduh. Alah. Ketawa sedikit jangan, tadi udah sedih nih. Ya nggak apa-apa. Tertawa nggak apa-apa. Tapi ada Boleh nggak kita yang sedih. pernah bermimpi ketemu ayahnya? Pernah nggak sih? Kalau Maksudnya gimana? bermimpi Aku pernah. dengan ayah. Hah? Oh, ayah yang sedih tiada ada. Aku pernah bermimpi Mungkin Bang bawa Marcel jalan-jalan pernah? naik motor bogar. Masya Allah. Iya. Iya. Dibawa ke sawah biar dia ada teman ngobrol, katanya kalau sepi jadinya nggak semangat kerja gitu katanya. Oke. Tuh. Sambil kita mendengarkan kisah tadi ya, kita jeda dulu terlebih dahulu ya. Kita nikmati sajian lagu berikut ini. Mungkin ini sajian lagu ini juga menginspirasi buat semuanya ya, buat seluruh Nah, rekan-rekan bagus pendengar Radio Ananta tuh, semuanya. bagus. Bagi yang masih memiliki orang tua. Oke, tetap stay tune, masih bersama kami bertiga di sini hanya di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ananda Ananta. Radio. Media inspirasi keluarga kita. Beda inspirasi keluarga kita. Masya Allah.